Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmuda Diwinata. Saya dari Hukum Ekonomi Syariah kelas 4A. NIM saya 192111029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ayat-ayat yang berhubung dengan Corporate Social Responsibility. Saya akan mempresentasikan dua ayat. Yang pertama adalah dalam hukum Islam. Berdasarkan penelitian dan nas-nas maupun hadis, diketahui bahwa hukum syariat Islam mencangkup diantaranya kemaslahatan manusia, di mana dalam hal ini pula kegiatan CSR ini dipandang sebagai kegiatan untuk kemaslahatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Melihat beberapa implementasi CSR yang dilakukan oleh beberapa perusahaan ini, jika dipandang dari segi hukum Islam, yakni dari tinjauan maslahah, secara etimologis kata maslahah adalah searti dengan kata manfaat. Menurut Ibnu Mandur, maslahah artinya setiap sesuatu yang mengandung manfaat, baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan mengenakkan, atau dengan menolak kegiatan atau menghindari seperti menolak hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan. Secara terminologi syar'i, maslahah dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hambanya, berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dengan tingkat signifikasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan melihat kepada implementasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Muktifaza, yakni CSR di bidang pendidikan. Ketika mencoba melihat dari dasar hukum, baik dari hukum positif ataupun hukum Islam, kegiatan ini sejalan dengan apa yang telah menjadi suatu kewajiban yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, dan dengan peraturan-peraturan pengundang-undangan yang dilakukan di Indonesia. Jika dalam hukum Islam, kegiatan yang dilakukan di bidang pendidikan ini merupakan suatu hal yang dikatakan sebagai perbuatan ibadah. Melihat bahwasanya pendidikan dalam pandangan Islam merupakan suatu hal yang sangat penting, pada konteks ini mencari sebuah ilmu merupakan sesuatu hal yang diwajibkan bagi umat muslim. Dalam hal ini yang dicari baik ilmu agama maupun ilmu yang lainnya, sehingga ilmu tersebut menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini, setiap hal dalam melakukan sesuatu tentunya memerlukan sesuatu ilmu untuk dipahami. Mempelajari dan menggunakan hal tersebut, maka tidak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tingkat pada orang yang berilmu, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsilahu lakum wa iza qilan yuzu fanjuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang memiliki arti, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memposisikan orang-orang yang berilmu, memberikan perbedaan dengan orang-orang yang tidak berilmu, sehingga dalam konteks pelaksanaan CSR di bidang pendidikan ini merupakan suatu hal yang sangat baik. Melihat dengan keadaan masyarakat Indonesia yang mayoritas tidak mampu di bidang ekonomi, dengan keadaan pemerintah yang belum mampu menjangkau terhadap semua elemen masyarakat di Indonesia ini untuk memberikan kesejahteraan, maka dengan adanya kegiatan CSR di bidang ini merupakan suatu hal yang arif,
ketika melihat dari masalah murslahnya. Pendidikan merupakan suatu kepentingan yang primer bagi kehidupan manusia, dan jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan terjadi suatu ketimpangan di bidang pendidikan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata maupun salah dalam tajwid pembacaan Al-Quran saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.